Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Salam sehat, semoga semua sehat selalu ya. Oke, untuk minggu ini pembahasan kita adalah kaitan dengan aspek finansial atau aspek keuangan pada studi kelayakan bisnis. Mohon maaf sebelumnya, ini saya baru buatkan convert ke video ya, karena ada kegiatan yang tidak kalah urgent juga yang saya tidak bisa tinggalkan. Oke, di minggu sebelumnya kita sudah bahas tentang beberapa aspek juga dalam studi kelayakan bisnis, dimulai dari aspek pasar sampai yang minggu kemarin adalah pada aspek sumber daya manusia. Nah, sekarang kita masuk pada aspek finansial ya. Jadi kelayakan pada sisi keuangan ya, kelayakan pada sisi finansial untuk sebuah perusahaan dikatakan layak atau tidak untuk dijalankan. Jadi ada dua hal yang perlu diketahui pada aspek finansial ini. Salah satu yang pertama ya, yang pertama salah satu aspek yang juga dianggap penting karena ini berkaitan dengan kelayakan pada sisi keuangan, ya pada sisi modal, yang merupakan hal yang paling penting juga pada faktor-faktor produksi ya, dan ini juga berpengaruh terhadap jalannya suatu perusahaan ya, karena faktor-faktor produksi itu yang masuk juga yang punya pengaruh paling tinggi itu adalah pada finansial. Selain dari modal bahan baku, kemudian mesin dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sebagai dasar dari kelayakan aspek finansial ini, sebagai dasar para investor ya, para investor untuk berkorban, memberikan modalnya atau berinvestasi. Tentu kalau misalnya saya sebagai para investor tidak ingin merasa dirugikan, ya kan? Tidak merasa dirugikan, sehingga biasa para investor itu selalu melihat tentang kelayakan dari sisi finansialnya, dari sisi keuangannya. Oke, itu mungkin sebagai pengantar kita masuk pada pembahasan materi. Oke, kaitan dengan definisi pada studi kelayakan bisnis aspek finansial ini sebenarnya kalian sudah paham ya. Kalau kaitan dengan finansial berarti ya, finansial penilaian pada aspek keuangan, aspek pada finansial. Jadi menurut Kashmir 2012 itu menjelaskan bahwa untuk studi kelayakan bisnis pada aspek finansial itu merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangannya, ya, menilai keuangan, tetapi bukan hanya untuk keuangan produksi, keuangan operasional, keuangan pemasaran, tetapi secara keseluruhan, ya, itu yang dilakukan penilaian. Nah, sehingga di dalam studi kelayakan bisnis untuk aspek finansial ini, jadi menentukan harus juga menentukan rencana investasi melalui beberapa perhitungan biaya misalnya, kemudian juga manfaat yang diharapkan. Jadi selain biaya, apakah itu biaya produksi, biaya pemasaran, biaya operasional untuk gaji dan lain sebagainya, itu masuk pada perhitungan biaya. Semua biaya-biaya ya, baik itu biaya tetap ataupun biaya variabel. Nah, kemudian selain daripada biaya, yaitu manfaat yang diharapkan, benefit, manfaat. Jadi apa yang akan didapat, ya, manfaat dari misalnya untuk rencana investasi. Apa yang harus manfaat yang apa yang akan didapatkan, diharapkan gitu. Dan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan. Nah, itu membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan seperti ketersediaan dana misalnya, biaya modal, kemudian kemampuan proyek untuk atau kemampuan perusahaan untuk membayar kembali dari pinjamannya, ya. Kira-kira berapa lama begitu.
kalaupun punya kemampuan untuk mengembalikan, kira-kira berapa lama. Jangan sampai terlalu lama, maka bisa dikatakan tidak layak. Oke, itu yang dimaksud daripada Kashmir di 2012. Terus analisis keuangan. Nah, kita pahami juga tentang analisis keuangan. Kalau analisis keuangan itu kan merupakan alat untuk melakukan evaluasi atau penilaian terhadap kelayakan suatu usaha ya, atau rencana usaha, usulan usaha, khususnya dilihat dari aspek kuantitatif keuangan. Ya, kuantitatif keuangan. Jadi kira-kira bagaimana kesiapan pemodalan yang akan digunakan untuk operasional bisnis itu, operasional perusahaan. Pertanyaannya, bagaimana kesiapan? Jadi harus siap itu. Bagaimana kesiapan pada khususnya itu permodalan yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis, menjalankan perusahaan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah bisnis yang dijalankan itu dapat memberikan tingkat pengembalian yang menguntungkan? Jangan sampai tidak mampu mengembalikan. Nah, di sisi lain juga jangan sampai pengembaliannya lama. Jadi intinya adalah tingkat pengembaliannya juga harus menguntungkan. Oke, itu dari analisis keuangan. Jadi kesimpulan bahwa jika sebuah usulan rencana bisnis itu tidak dilengkapi dengan perhitungan untuk kelayakan daripada aspek keuangan atau aspek finansial ini, maka sulit untuk dilakukan pengukuran terhadap keberhasilan daripada usaha tersebut. Dan sulit pula untuk menentukan atau untuk memutuskan para investor memberikan dananya terhadap perusahaan itu. Sulit. Saya antara nafsi-nafsi ini, antara ya dengan tidak. Ya, saya mau investasi di perusahaan A, tetapi dari sisi keuangan belum jelas, maka saya mungkin ragu-ragu dan mungkin tidak akan memberikan investasi di perusahaan itu. Jadi itu definisi dari aspek finansial. Oke, untuk selanjutnya adalah tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis untuk aspek dari finansial. Jadi poin pertama adalah kita harus menganalisis untuk bisa menganalisis sumber dana dalam menjalankan operasional perusahaan. Ya, menganalisis sumber dana. Jadi ini juga ada kaitan dengan perusahaan melakukan permodalan. Kenapa kaitan dengan permodalan? Karena sumber dana, menganalisis sumber dana. Karena modal itu banyak jenisnya. Ya, ada beberapa macam. Yang pertama adalah modal sendiri. Jadi berasal dari pemilik daripada perusahaan, atau yang kedua yaitu modal dari luar atau biasa disebut sebagai modal asing. Nah, itu juga yang harus dipikirkan oleh perusahaan. Ya, 2 poin itu yang perlu dipikirkan oleh perusahaan. Apakah cukup dengan modal sendiri ya untuk melakukan kegiatan operasionalnya, untuk menjalankan usahanya, ya, untuk kegiatan-kegiatan daripada perusahaannya, dimulai dari produksi sampai dengan pemasaran, atau perlu pendanaan dari pihak asing atau dari pihak luar. Nah, ini apakah sudah? Tapi yang terpenting di sini, kalau kita mau menggunakan pendanaan dari luar, pertanyaannya, apakah sudah bisa menarik investor asing atau belum? Ini yang harus dipikirkan juga. Karena seperti penjelasan saya tadi bahwa kalau seandainya saya sebagai investor memberikan investasi terhadap perusahaan A, maka saya harus pastikan keuangannya.
Ya, harus saya pastikan. Jadi itu tadi menarik investor asing. Ya, menarik investor asing untuk bisa menanamkan modalnya. Atau kira-kira terlepas dari itu bisa melakukan kredit dari bank. Ya, melakukan kredit dari bank. Yang perlu menjadi pertanyaan yang harus dijawab itu adalah apakah mampu perusahaan itu mengembalikan pinjamannya, kreditnya kan? Mampu tidak mengembalikan? Oh mampu Pak, misalnya. Iya, kemampuannya berapa lama? Maksud saya adalah mengembalikan daripada pinjamannya itu berapa lama? Nah, itu yang harus dijawab. Inilah yang perlu dianalisis. Oke, itu untuk menganalisis sumber dana dalam menjalankan operasional perusahaan. Terus yang kedua, yaitu menganalisis besar kebutuhan biaya investasi. Ya, kalau tadi sumber, sekarang adalah kebutuhan biaya investasi. Jadi, perusahaan di dalam menjalankan kegiatan operasionalnya itu harus memikirkan ya apa-apa yang harus dibutuhkan ya dalam hal ini adalah investasi. Jadi investasi itu tidak hanya pada sektor keuangan saja, ya, tidak hanya pada sektor keuangan saja. Kalau untuk kalaupun untuk sektor keuangan, ya itu apabila ada kelebihan modalnya, ya apakah itu dalam bentuk saham, obligasi ataupun yang lain-lain, dengan tujuan perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, gitu. Tapi tidak mesti pada sektor keuangan, bisa juga pada sektor-sektor yang lain, misalnya investasi dalam bentuk gedung, ya, investasi dalam bentuk apalagi peralatan. Nah, inilah yang dilakukan untuk operasional perusahaan. Oke, yang jelas tadi adalah kira-kira bisa berapa besar kebutuhan biaya untuk investasi. Oke, itu poin kedua. Sekarang adalah poin ketiga, yaitu bisa menganalisis kebutuhan modal kerja. Ini kaitan dengan modal kerja. Kira-kira seberapa banyak ya untuk modal kerjanya ini seberapa banyak, ya kan? Nah, ini juga ada kaitan dengan sumber dana. Jadi kalau bicara kebutuhan modal kerja, ya ada kaitan dengan sumber dana. Ya, ada kaitan dengan sumber dana. Jadi modal kerja ini seberapa besar? Ya, modal kerjanya seberapa besar? Jadi kalau misalnya perusahaan Anta, misalnya perusahaan apa yang ada di Kolaka, itu modal kerjanya seberapa besar? Ya. Kalau misalnya sudah ada sumber, ya tadi sumber misalnya kita mau menggunakan sumber dua, yaitu dari sumber modal sendiri dan modal dari luar. Tapi pertanyaannya berapa banyak modal kerja yang harus digunakan? Taruhlah 50 juta. Ya, misalnya ternyata kalau untuk menjalankan misalnya usaha-usaha yang ada di Kolaka ya, hanya cukup 50 juta. Nah, itu berarti modal kerjanya 50 juta. Yang harus dipenuhi untuk modal kerja itu 50 juta. Yang terpenting yang kita harus menganalisis lebih dalam adalah apa namanya? Modal kerja itu yang terpenting yang harus kita analisis lebih dalam, karena kita yang kalau yang menjalankan usaha itu dia yang paham, ya, perusahaan yang lebih paham, perusahaan yang lebih tahu tentang usahanya, menjalankan seperti apa kita seperti apa modal kerja yang dibutuhkan, ya, seperti apa kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, ya. Jadi inilah yang disebut dengan keterkaitan dengan
modal kerja yang dibutuhkan dalam operasional perusahaan. Intinya adalah di modal kerja tadi, seberapa banyak, ya cukup berapa kira-kira. Nah, itu yang poin ketiga. Selanjutnya untuk poin yang keempat, yaitu memproyeksikan rugi laba. Ini kaitan dengan orang-orang akuntan, ya, orang-orang akuntansi atau yang sudah program mata kuliah manajemen keuangan atau pada akuntansi, ya, antara akuntansi atau akuntansi keuangan, ya. Nah, otomatis kalau perusahaan sudah menjalankan usahanya, pada saat kita mau melakukan pengawasan, ya, ini juga bisa dari sisi keuangan. Kalau bicara pengawasan kan kita juga bisa dari sisi keuangan. Misalnya usaha masih baru, ya, misalnya usahanya masih berjalan 1 tahun lah. Ya. Nah, kalau sudah berjalan 1 tahun itu, laba ruginya bagaimana selama 1 tahun itu? Ya, laba ruginya. Terus apakah meningkat atau tidak? Fluktuatif misalnya. Terus kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Jangan sampai kasnya masih banyak, ya. Oh, ini masih banyak, tapi belum bisa dicairkan. Kenapa belum bisa dicairkan? Oh, masih banyak utang, Pak. Ini juga yang harus dipahami. Nah, otomatis kalau menjadi ini akan menjadi dampak pada kegiatan operasionalnya. Kalau kasnya sedikit, kegiatan operasionalnya juga bisa terganggu. Ya, terus di akhir itu yaitu neraca usaha. Neraca ini kan bagaimana laporan dari asetnya, ya, seperti apa piutannya, ya, seperti apa utang, ya. Terus ini laporan keuangan setiap akhir periode, ya, harus dilaporkan, ya, supaya apa? Ketika kita menganalisis pada aspek keuangan, ya bisa jelas melihat laporan keuangan itu. Oh, ini bagus keuangannya. Oh, ini memberikan profit. Oh, para investor melihat, oh, laporan keuangannya, neracanya bagus. Ya, laporan keuangannya bagus. Jadi bisa memberikan investasi. Ya, itu. Terus untuk poin kelima, ya, poin kelima itu kaitan dengan bagaimana bisa menganalisis tingkat pengembalian investasi. Ya, itu tadi, tingkat pengembalian investasi. Kita sudah punya sumber dana, kita sudah punya analisis, oh, kebutuhan biaya investasi sekian. Kita sudah tahu juga modal kerja seperti apa, ya kan? Terus jelas laporan rugi labanya, ya. Sekarang bisa tidak mengembalikan investasi, bisa tidak mengembalikan pinjaman. Jadi ada beberapa dasar yang harus dilakukan untuk bisa mengetahui, untuk bisa menganalisis tingkat pengembalian investasi. Yang pertama itu payback period, ya, payback period. Yang kemudian NPV, ya, net present value, ya, net present value, atau apalagi itu PI itu apa? Profit, ya, profitability index, profit. Terus yang terakhir IRR, internal rate of return. Nah, itu menjadi sumber dalam menganalisis tingkat pengembalian investasi. Nah, ini juga nanti kita akan bahas lebih dalam, lebih lanjut di akhir daripada materi pembahasan untuk pengembalian investasi, tingkat investasi. Dan untuk spesifik pada perhitungan dan lain sebagainya itu di manajemen keuangan, atau nanti bisa membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan finansial, ya. Oke.
lanjut di komponen. Oke, sekarang adalah komponen aspek daripada finansial, keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Komponen aspek keuangan itu ada 3 komponen yang paling penting, ya. Ada 3. Yang pertama adalah untuk biaya prainvestasi, itu yang pertama. Yang kedua adalah biaya investasi. Kalau yang pertama tadi pra, kemudian setelah itu adalah investasi. Dan yang ketiga adalah modal kerja, ya, modal kerja. Oke, kita bahas satu. Yang pertama biaya prainvestasi. Ya. Biaya investasi ini maksud dari biaya prainvestasi ini adalah sebelum kita memulai sebuah usaha, ya kan, pasti kita mengeluarkan beberapa biaya, ya, mengeluarkan biaya-biaya. Ya. Nah, inilah yang sebelum jalan usahanya. Ya, namanya juga pra, berarti biaya sebelum menjalankan usaha itu. Nah, misalnya biaya izin usaha. Nah, itu kan belum jalan usahanya, tapi ada biaya izin usaha. Ya. Ini agak repot juga urusnya nih. Ya, tapi kalau sekarang bisa tingkat kelurahan, ya, atau secara nasional itu bisa menggunakan online. Nah, walaupun ini hanya untuk usaha, kalau untuk biaya izin usaha itu bisa pada usaha yang lebih yang lebih besar, kan, usaha yang usaha yang ternama, Top Swalayan, MGM, itu kan, dia harus butuh biaya dalam pengurusan izin usahanya. Ya, tapi untuk sekarang, ya, walaupun usaha kecil itu sekarang mengurus izin usaha secara nasional juga, ya, karena sekarang bisa menggunakan online, ya, tapi saya tidak tahu juga seperti apa pengurusannya. Saya belum pernah mengurus untuk izin usaha ini, tapi menurut informasi yang saya dapat itu cukup mudah, bisa dengan online, ya. Biasa yang dibutuhkan itu adalah hanya nomor induk kependudukan, termasuk NPWP-nya, itu yang urgent yang bisa digunakan. Ini dilakukan supaya kalau untuk pengurusan izin usaha tadi, ya, dilakukan supaya usahanya itu resmi, usahanya itu bisa diakui legal, sehingga kalau sekarang itu kalau usahanya legal bisa ikut beberapa pelatihan-pelatihan, baik itu secara lokal, daerah, atau secara nasional. Juga bisa mengikuti kompetisi, ya, wirausaha muda misalnya, usaha-usaha kreatif, ya, dan lain-lain. Contoh untuk kaitan dengan biaya prainvestasi ini, kalau tadi izin usaha, contoh lain lagi adalah biaya investasi pada pembuatan studi kelayakan usaha. Kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa studi kelayakan usaha itu bisa dilakukan 2 macam. Yang pertama adalah sebelum menjalankan satu usaha atau sedang menjalankan satu usaha dan akan melakukan development atau pengembangan dari usaha tersebut, perusahaan tersebut. Nah, itu tadi. Jadi ada biaya kalau untuk analisis studi kelayakan usahanya, berarti dia juga harus menggunakan beberapa biaya. Misalnya dia studi tentang aspek keuangannya, berarti dia harus menggunakan biaya. Nah, inilah yang disebut sebagai biaya prainvestasi. Oke, yang kedua yaitu biaya investasi. Ini lanjutan daripada prainvestasi tadi, ya, investasi. Jadi kalau untuk biaya investasi ini, biaya investasi kan kaitan dengan
akuntansi ya. Kalau tetangga sebelah orang akuntansi itu sebutnya sebagai aktiva tetap. Biaya investasi itu disebut sebagai aktiva tetap. Contoh, pembelian tanah, itu kan aktiva tetap, ya, aktiva tetap. Kemudian apalagi pendirian bangunan, ya, pendirian bangunan atau pembangunan gedung, ya, itu juga aktiva tetap atau biaya investasi. Terus mesin-mesin, ya, kendaraan. Kalau untuk di pemasaran, ya, pemasaran itu dia butuh kendaraan, jadi kendaraan itu masuk pada aktiva tetap atau biaya investasi. Mesin juga masuk pada biaya investasi. Jadi investasi ini berupa barang untuk dimanfaatkan pada operasional perusahaan. Jadi kalau taruhlah PT Antam Bomala memiliki kendaraan-kendaraan, gedung, mesin-mesin, alat, nah itu masuk pada biaya investasi. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu modal kerja. Nah, kalau bicara modal kerja ini kan semua yang masuk pada faktor-faktor produksi seperti saya katakan tadi, modal kerja, ya, biaya operasional, biaya bahan baku, biaya gaji, ya, dan lain sebagainya. Kalau sudah ada gedung, ya berarti biaya listrik juga yang masuk itu di modal kerja, masuk pada modal kerja. Atau apalagi namanya modal-modal lain lah, ya, modal lain yang dikategorikan sebagai yang dibutuhkan, ya, yang dibutuhkan di dalam menjalankan operasional perusahaan. Oke, itu untuk komponen aspek keuangan. Oke, sekarang kaitan dengan jenis modal, ya, jenis modal pada aspek finansial. Jadi jelas kita sudah pahami bersama bahwa modal itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk keberlanjutan, kelangsungan hidup dari perusahaannya. Ya. Namun ada dua yang menjadi jenis daripada setiap modal dari perusahaan. Ya. Yang pertama adalah modal asing. Nah, kalau bicara modal asing ini kan modal yang dimana berasal dari luar daripada perusahaan, dan biasa ini sifatnya adalah sementara di dalam perusahaan tersebut. Sifatnya adalah sementara. Kemudian dan kalau bicara modal asing berarti itu disebut sebagai hutang. Ya, disebut sebagai hutang. Ya. Dan perusahaan punya tanggung jawab untuk membayar kembali. Ya, membayar kembali. Apakah itu sifatnya jangka pendek, ya, jangka panjang, ya, jangka pendek sampai 1 tahun, ya, jangka menengah, ya, 5 tahunan, atau jangka panjang tadi di atas dari itu, ya, di atas dari 5 tahun. Itu dari modal asing, modal dari luar, ya, termasuk pinjaman tadi, kredit. Ya, terus yang kedua adalah modal sendiri. Modal sendiri itu berasal dari pemilik perusahaan, sudah saya singgung sebelumnya. Modal sendiri berasal dari pemilik perusahaan dan juga tertanam di dalam perusahaannya untuk waktu yang tidak terbatas. Ya, dengan kata lain, ya, modal sendiri ini juga adalah merupakan modal yang dihasilkan atau dibentuk dalam perusahaan, ya, keuntungan yang dihasilkan perusahaan, ya, ya, bisa juga disebut sebagai keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan.
Jadi modal sendiri ini di dalam satu perusahaan itu berbentuk perseroan terbatas, ya, perseroan terbatas. Sudah dibahas di mata kuliah ekonomi mikro, ya, perseroan terbatas, ya, termasuk kewirausahaan juga. Jadi bisa dari modal sendiri itu adalah modal berupa saham, ya, saham sendiri, ya kan, mau saham biasa, mau saham yang luar biasa juga bisa, ya, atau saham reference, ya, saham luar biasa, ya, termasuk apalagi namanya laba yang ditahan, ya, untuk modal sendiri kan, laba yang ditahan, ada keuntungan tapi ditahan, laba tapi ditahan. Seperti apa itu? Ya, penahanan keuntungan. Ketika terjadi keuntungan, ya, dilakukan penahanan, ya, dengan tujuan tertentu, ya. Maka ini disebut sebagai cadangan, ya, yang dimaksudkan sebagai dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa tahun di dalam menjalankan usaha. Kemudian penahanan ini keuntungan bisa mendapatkan penahanan keuntungan itu bisa mempunyai tujuan, ya, maka keuntungannya ditahan, ya, maka keuntungannya ditahan. Itu ya yang saya pahami. Ketika laba itu mau ditahan, itu harus dipahami bahwa ini punya tujuan, maka ada keuntungan, maka itu dilakukan laba ditahan. Oke, itu kaitan dengan jenis modal. Nanti ditambahkan referensi-referensi dari luar, ya, dari lain, ya, referensi yang lain. Selanjutnya adalah pada aktiva tetap, oke. Untuk aktiva tetap, ya, di aktiva tetap yang digunakan akan mengalami pengurangan fungsi, ya. Aktiva tetap itu yang digunakan itu akan mengalami pengurangan fungsi. Seperti apa? Misalnya tadi gedung, mobil, alat, mesin, kendaraan, dan lain sebagainya itu akan mengalami pengurangan fungsi karena faktor dipakai, faktor umur, kemudian juga terjadi kerusakan. Jadi dalam kegiatan operasional perusahaan itu, ya, pasti akan mengalami penurunan fungsi atau penurunan nilai, ya, penurunan nilai dari aktiva tetap, bahkan bisa dikatakan nilainya itu akan habis, ya, akan habis, bukan hanya pada penurunan, pengurangan, tapi bisa juga dikatakan nilainya habis, ya. Jadi kalau perusahaan membeli mesin, maka perusahaan itu harus menghitung berapa lama mesin tersebut bisa digunakan. Tetapi tanda kutip secara produktif, ya, bisa digunakan secara produktif. Misalnya, ternyata bisa digunakan selama 5 tahun nih, ya. Maka ketika sudah sampai 5 tahun, perusahaan itu harus bisa memikirkan, sudah bisa merencanakan mengganti, misalnya kalau 5 tahun tadi mesin, ya, dengan mesin yang lain, ya, dengan mesin yang lain, yang baru, ya, karena yang dipikirkan itu ada yang harus dipikirkan itu saya garis bawahi secara digunakan secara produktif. Jadi aktiva tetap yang digunakan secara produktif, mesin, gedung, ya kan. Kalau bicara mesin, ternyata untuk
waktu penggunaannya hanya 5 tahun. Dalam kelayakan daripada alat itu 5 tahun. Jadi kalau misalnya sudah sampai 5 tahun, jangan dipaksa untuk digunakan, karena itu akan mempengaruhi hasil daripada mesin tersebut, dan itu akan berpengaruh terhadap kualitas daripada produk yang kita produksi. Maka saya garis bawahi tadi adalah alat atau mesin tadi yang digunakan secara produktif. Ya, secara produktif. Ya, itu yang harus dipikirkan. Saya garis bawahi di apa tadi? Lama mesin ya bisa digunakan, atau alat bisa digunakan, gedung, kendaraan bisa digunakan secara produktif. Kalau misalnya mobil, kendaraan, ya kalau motor 20 tahun misalnya, itu sudah bisa dikatakan tidak layak lagi. Ya jangan dipaksa, jangan sampai akan membawa korban. Sama juga mobil. Ya, jangan sampai akan bisa memberikan pengaruh yang tidak diinginkan, yang negatif, yang tidak diinginkan pada perusahaan. Itu yang harus diantisipasi. Jadi informasi juga harus diperlukan dalam menghitung biaya penyusutan atau penurunan akuntansinya. Ya, penyusutannya. Laptop berapa lama? Ya, orang bendahara akuntan misalnya, oh ini saya sudah gunakan 10 tahun. Iya, kalau misalnya kelayakan untuk produktivitasnya itu 10 tahun, jangan dipaksa lagi, karena bisa membuat terganggu kegiatannya. Pas ngolah data, aduh hang ini, aduh bisa error. Itu akan bisa mempengaruhi dari usahanya atau kegiatan dari usaha itu. Jadi ada informasi yang harus kita hitung ya dari biaya penyusutannya. Apakah itu harga perolehannya, nilai residu, atau umur dari ekonomisnya. Jadi harga perolehan otomatis kalau perusahaan akan mengadakan alat-alat, mesin-mesin, laptop, kendaraan, maka harga perolehannya perlu diketahui. Ya, perlu dihitung oleh perusahaan. Biaya perolehannya berapa, ya, nilai ekonomisnya berapa, atau umur daripada ekonomisnya itu berapa. Nah, itu yang harus dihitung. Nah, inilah pada aktiva tetap. Oke, lanjut. Yaitu metode dalam menghitung penyusutan. Kalau tadi di aktiva tetap juga kita harus punya informasi-informasi yang kita harus perlukan, yang kita harus hitung kaitan dengan penyusutan. Sekarang kita punya cara bagaimana menghitung penyusutan itu. Ya, kita punya metode dalam menghitung penyusutan. Yang pertama adalah metode garis lurus. Ya, metode ini paling sering sekali ya digunakan dalam perhitungan penyusutan atau di dalam akuntansi, demi untuk menjaga beban penyusutan itu tetap konstan sepanjang usia ekonomisnya ya. Dan metode ini juga bisa dihitung menggunakan perbandingan ya, menggunakan perhitungan dari nilai residu dan perhitungan tanpa nilai residu. Apa sih sebenarnya nilai residu itu? Ya, kalau dari definisi nilai residu itu adalah nilai jual kembali di suatu aset pada akhir daripada manfaatnya, akhir daripada pemakaiannya. Misalnya motor, kendaraan, ternyata diperkirakan di akhir 10 tahun atau 20 tahun itu residunya sekitar, kita beli misalnya 20 juta. Diperkirakan untuk nilai residunya itu 5 juta. Nah, inilah yang harus dihitung, dipertahankan
bagaimana caranya biaya penyusutannya itu tetap konstan sepanjang usia ekonomisnya. Ya. Nah, di dalam perhitungan untuk metode garis lurus itu ada dua tadi, nilai residu dengan nilai tanpa residu. Ya, kalau untuk perhitungan menggunakan nilai residu, yaitu perbandingan antara atau harga perolehan, berapa harga perolehan dari motor tadi, kemudian kita kurangi dengan nilai residunya, ya, dikurangi dengan nilai residu. Kalau motor tadi di 20 juta, dikurangi dengan nilai residu perkiraannya taruhlah 5 juta, ya, kemudian dibagi dengan umur ekonomisnya. Misalnya umur ekonomisnya sekitar 20 tahun. Ya, 20 tahun. Nah, itulah hasil dari atau penyusutannya. Itu dengan menggunakan nilai residu. Nah, kalau kita tidak menggunakan nilai residu, maka kita hanya menghitung harga perolehannya bagi dengan harga ekonomisnya. Itu penyusutannya. Gampang sekali kalau hitung-hitungnya, ya. Saya tidak usah tampilkan untuk hitungannya. Kalian cari di beberapa contoh di Google, di buku, ya, kaitan dengan perhitungan untuk metode garis lurus. Ya, seperti tadi penjelasan saya, perbandingan untuk menggunakan nilai residu, harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan umur daripada ekonomisnya, itu penyusutannya. Itu gampang hitungannya. Lebih mudah lagi tanpa menggunakan nilai residu. Kita hanya membandingkan harga perolehannya, ya, dibagi dengan harga ekonominya, selesai. Itu penyusutannya. Ya, itu penyusutannya. Oke, itu metode garis lurus, sederhana. Tapi saya ingin berikan tugas, ya, silakan jelaskan kaitan dengan cara atau metode hasil produksi. Sebenarnya masih ada metode-metode yang lain yang saya munculkan juga hanya 4. Ya, silakan 3. Saya kasih tugas ini metode untuk hasil produksi dan seperti apa perhitungannya. Ya, seperti apa perhitungannya. Ya. Terus yang kedua metode beban berkurang dan metode jam pada jasa dalam pekerjaan. Ya, silakan saya ulangi lagi. Penjelasannya, kemudian seperti apa perhitungannya. Oke, kita lanjut di aliran kas bersih. Oke, sekarang bicara kaitan dengan aliran kas bersih, ya. Bicara kaitan aliran kas. Kalau bicara aliran kas itu kan jumlah kas, ya, jumlah kas yang mengalir, ya, apakah itu masuk atau itu keluar dari suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu, ya, dalam suatu periode tertentu. Nah, ada 2 tadi. Yang pertama adalah aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Kalau aliran kas masuk itu biasa disebut sebagai cash inflow, ya. Biasa itu sifat daripada aliran kas masuk itu adalah sifatnya rutin, ya, maksudnya aliran masuk, ya, biasanya adalah bersifat rutin. Misalnya saya kasih contoh penerimaan dari hasil penjualan, ya, pembelian kan. Nah, jadi ada penjualan, tiap menjual, itu masuk pada kas masuk yang sifatnya rutin, ya, sifatnya rutin. Atau penerimaan piutang yang telah dijadwalkan sesuai dengan penjualan kredit yang dilakukan atau yang lain-lain, ya. Oke. Dan bisa juga dikatakan sifatnya tidak rutin. Sebenarnya bisa juga dikatakan sifatnya tidak rutin. Ya, tetapi yang tidak rutin itu yang mana? Ya, misalnya penerimaan uang sewa gedung. Nah, itu kan tidak rutin. Tapi memang harus ada uang sewa gedung. Kemudian penerimaan modal saham. Bicara masalah saham. Penerimaan utang atau kredit. Ya, penerimaan bunga. Nah, itu masuk pada
arus atau aliran kas masuk. Jadi dua tadi, ada sifat rutin dengan tidak rutin. Nah, kalau untuk aliran atau arus kas keluar atau biasa disebut dengan cash outflow, nah itu bisa juga rutin, bisa juga tidak rutin, ya, bisa juga rutin atau bisa juga tidak rutin. Kalau yang rutin itu adalah pembelian pada bahan baku. Kenapa dia sifatnya rutin? Ya karena kita mau produksi. Ya, jadi pembelian bahan baku ya masuk pada arus kas keluar, tapi sifatnya adalah rutin. Atau pembayaran upah dan gaji tiap bulan, ya kan? Tiap bulan, tapi dia sifatnya adalah aliran kas keluar. Nah, atau membeli peralatan kantor yang habis pakai, kertas, pulpen, ATK dan lain sebagainya. Nah, itu kan masuk dikategorikan sebagai aliran pada kas keluar, ya, aliran kas keluar. Itu sifatnya rutin. Kalau yang bersifat tidak rutin, ya pembelian aktiva tetap. Bicara aktiva tetap sudah ya, saya sudah jelaskan. Terus pembayaran angsuran utang, ya tiap bulan berapa, ya, termasuk pembayaran dividen, ya pembayaran dividen, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk kelebihan daripada arus kas masuk itu, ya terhadap arus kas keluar, ya adalah saldo kas yang akan ditahan di dalam perusahaan. Ya, kelebihan daripada arus kas masuk terhadap arus keluar itu kan pada saldo kas yang akan ditahan di dalam perusahaan. Ya, oke, itu untuk penjelasan pada aliran kas bersih. Terakhir kita masuk pada analisis kelayakan investasi. Oke, untuk analisis kelayakan daripada investasi ini juga merupakan hal yang paling penting yang perlu dianalisis, ya, diperhatikan dalam kelayakan bisnis untuk aspek finansial, aspek keuangan, ya. Nah, untuk analisis kelayakan investasi itu ada beberapa cara yang bisa digunakan, ya. Yang saya tampilkan ini ada 3, ya, sebenarnya masih ada yang lain. Yang pertama adalah payback period, kemudian net present value, dan yang ketiga adalah internal rate of return. Nah, ini cara, metode yang bisa digunakan untuk menganalisis kelayakan daripada investasi. Apakah investasinya itu layak atau tidak, gitu. Nah, untuk yang pertama saya mungkin jelaskan payback period saja, ya. Kalau untuk NPV silakan nanti dibaca di YouTube, di Google, ya. Perhatikan penjelasan-penjelasan di YouTube atau baca penjelasan-penjelasan di Google, di buku, ya, atau referensi-referensi lain. Karena untuk NPV itu agak ribet, ya, perhitungannya bukan agak ribet, agak panjang, ya. Mungkin tidak maksimal kalau misalnya saya jelaskan secara online. Termasuk IRR, ya, termasuk pada internal rate of return. Itu juga agak panjang perhitungannya. Tidak akan maksimal kalau secara online. Oke. Saya jelaskan di payback period. Oke, untuk payback period ini adalah satu metode yang bagaimana caranya digunakan untuk bisa menghitung lama periode, ya, lama periode yang diperlukan dalam mengembalikan uang yang telah diinvestasikan, ya, uang yang telah diinvestasikan. Nah, metode ini umum digunakan untuk menilai sebuah usulan investasi. Jadi kalau misalnya ada usulan investasi, ya bisa dilakukan dengan metode payback period, ya. Apakah layak atau tidak layak dari usulan investasinya. Kita mulai dengan contoh aliran
arus kas ya. Contoh aliran arus kas. Misalnya ada usulan investasi 5 tahun. Bisa dilihat ini tahun proyek 0 sampai dengan 5 tahun. Di awal tahun 0, kemudian di akhir sama dengan 5 ya, di tahun proyek itu. Di awal 0 ya, seperti pada umumnya kita pasti mengeluarkan modal terlebih dahulu yang disebut sebagai prainvestasi kan biasanya. Seperti penjelasan saya di awal ya. Mengeluarkan modal terlebih dahulu sehingga cash flow-nya itu kita bisa lihat minus, bukan positif. Ya, cash flow-nya itu kita lihat di tabel itu minus, ya, yaitu minus 1.500. Ya, kemudian di tahun pertama proyek diharapkan akan ada cash flow-nya sebesar 250. Itu diharapkan. Terus di tahun kedua itu 350. Di tahun ketiga itu 450, kemudian keempat itu 550, dan yang kelima adalah 650. Di akhir proyek ada terminal cash flow itu sebesar 1.000. Ya, bisa jadi ini adalah penjualan residu misalnya dari nilai residu motor misalnya ya, atau mobil ya, 1.000. Nah, misalkan 1.000 ya, sehingga ada cash flow di akhir sebesar 1.000. Itu pemisalan dari terminal cash flow misalnya pada alat atau mesin-mesin. Oke, lanjut di perhitungan ya, perhitungan untuk payback period. Oke, untuk perhitungan menggunakan payback period, itu perhatikan di tabel. Di tabel untuk tahun proyek itu di tahun kelima berubah menjadi 1.650. Kenapa berubah menjadi 1.650? Karena di tabel sebelumnya tadi ada terminal cash flow itu sebesar 1.000 ya, sebesar 1.000, kemudian ditambah dengan 650 jadinya adalah 1.650. Terus perhatikan di samping itu ada tambahan kolom, yaitu kolom tabel kumulatifnya ya. Ya, kumulatif ini untuk membantu kita menentukan posisi payback periodnya itu di tahun keberapa gitu. Jadi hitungannya sederhana ya. Untuk 0 untuk tahun proyek 0 itu tetap minus 1.500. Untuk tahun proyek pertama 1 itu dikurangi dengan 250 jadinya adalah minus 1.250 dan seterusnya ya, sampai pada tahun keempat itu adalah 100 positif. Jadi dengan tabel kumulatif ini kita bisa tahu ya bahwa payback periodnya itu ada di antara tahun ketiga dan akhir tahun keempat. Kenapa tahun ketiga? Karena tahun ketiga itu adalah terakhir nilai minus dan masuk pada tahun keempat itu adalah nilai positif, berubah menjadi positif. Oke. Untuk perhitungannya sederhana juga, payback period itu 450 di tahun ke-3, 450 diper dengan 550 untuk tahun keempat, ya karena posisi ketiga dan keempat tadi, maka hasilnya adalah 0,8. Ya, 0,8. Perhatikan, untuk di perhitungan payback period ini adalah kira-kira mana yang paling cepat. Gitu, mana yang paling cepat, yang paling pendek ya. Sehingga kalau kita hitung untuk posisi payback periodnya itu berada pada tahun ketiga ya, tahun proyek ketiga, berarti kita kalikan dengan 3 dari hasil 0,8 tadi ya. Jadinya adalah 3,8 tahun.
Kalau tadi perencanaannya adalah 5 tahun, sedangkan payback periodnya adalah 3,8 tahun, berarti kita posisi kurang dari 5 tahun. Nah, karena kurang dari 5 tahun, berarti proyek itu bisa dikatakan layak. Ya, ini perhitungan untuk aliran investasi, ya, perhitungan analis kelayakan investasi untuk payback period. Selanjutnya kalau untuk net present value itu kalian baca di materi yang lain ya. Dan apalagi yang satu itu internal rate of return. Silakan ditambah referensinya ya. Jangan sampai juga nanti di UAS saya tanyakan yang saya tidak jelaskan itu. Yang saya jelaskan hanya payback period. Jangan sampai di UAS saya tanyakan tentang net present value, karena untuk penjelasan mau lebih detail juga banyak sekali di Google. Kalau saya tampilkan secara online mungkin ya tidak akan maksimal menurut saya ya. Jadi silakan dibaca referensi yang lain untuk cukup 3 ya. Saya tidak minta yang PI ya, untuk profitability dari indeksnya tidak usah. Tapi yang kalian dalami itu 3 saja, yaitu payback period, kemudian net present value, kemudian IRR-nya yaitu internal rate of return. Oke. Ya, demikian apa yang saya bisa jelaskan kaitan dengan aspek finansial atau aspek keuangan pada studi kelayakan bisnis. Ya, cukup ringkas. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan ya, memberikan wawasan kaitan pemahaman kaitan dengan aspek finansial. Tapi saya berharap sekali menambah wawasannya dengan materi lain, dengan referensi lain ya, di Google, di YouTube, di buku atau di mana saja ya, atau pada mata kuliah manajemen keuangan itu didalami sekali ya. Di manajemen keuangan itu seperti apa menghitung payback period itu sudah dibahas sebenarnya. Kemudian seperti apa menghitung net present value-nya ya, seperti apa menghitung internal rates of return-nya ya, seperti apa menghitung profitability index-nya ya, seperti apa menghitung break even point ya, BEP-nya. Nah, itu semua di manajemen keuangan ya, atau akuntansi keuangan juga bisa cari-cari referensi yang lain. Silakan fokus di 3 poin tadi untuk analisis kelayakan investasi yang saya jelaskan payback period. Tapi untuk NPV-nya silakan mencari penjelasan-penjelasan dari luar ya, dari referensi yang lain. Dan mungkin bisa saja nanti saya tanyakan di UAS-nya itu NPV atau IRR ya. Perhatikan itu. Terus jangan lupa tugasnya ya, jangan lupa tugasnya yang di awal tadi saya minta, termasuk di penjelasan sebelumnya ada link ya, ada link yang saya sengaja share situ. Silakan kunjungi, dan di situ ada penjelasan tentang kelayakan finansial pada satu usaha, dan ada perhitungan payback period, kemudian net present value, kemudian internal rates of return-nya, tetapi secara system by system atau menggunakan aplikasi. Kalaupun kalian bisa menggunakan Excel bisa ya, silakan share di YouTube, itu banyak sekali penjelasan perhitungan NPV dengan menggunakan Excel ya. Oke, itu mungkin yang saya bisa jelaskan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.